Di sebuah kampus ternama, ucapan arogan seorang anak pejabat tentang mahasiswa miskin menjadi viral. Tanpa dia sadari, setiap kata yang diucapkan sedang diamati oleh seseorang yang bukan mahasiswa biasa, seorang intel menyamar yang punya misi membongkar kebenaran. Dari sinilah permainan berbahaya dimulai. Di sebuah kampus ternama di Jakarta, Rizal Putra sedang berdiri di panggung forum debat mahasiswa. Ia tersenyum sombong sambil melihat seorang mahasiswa miskin bernama Andi yang baru saja memberikan argumen tentang kesenjangan ekonomi di kampus. Dengan suara lantang dan nada mengejek, Rizal berkata, "Kita ini tempat belajar orang pintar, bukan tempat menyantuni pengemis." Tepuk tangan dari kelompok teman-temannya pun langsung memenuhi aula. Andi hanya diam. Wajahnya merah, bukan karena marah, tapi malu. Dia berasal dari desa kecil di Nusa Tenggara Timur. Kuliah dengan beasiswa penuh, dan harus hidup hemat setiap hari. Ucapan Rizal menggema di benaknya seperti ledakan bom. Tapi dia tak membalas. Dia tahu, melawan Rizal secara langsung tidak akan ada hasilnya. Namun, tidak semua orang diam mendengar ucapan Rizal. Di sudut aula, seorang mahasiswa baru bernama Adit mencatat segalanya. Bukan dalam buku, tapi dalam memorinya. Matanya dingin, tubuhnya tenang, tapi pikirannya terus bekerja. Adit bukan mahasiswa biasa. Dia adalah agen muda intelijen yang ditempatkan di kampus untuk mengawasi gerak-gerik anak-anak elit yang berpotensi membahayakan stabilitas nasional. Saat forum selesai, video ucapan Rizal mulai tersebar di media sosial. Komentar negatif mengalir deras. Tapi Rizal tidak menyesal. Justru, ia bangga. "Ini kan fakta," katanya pada teman-temannya sambil tertawa. Dia kerjaannya cuma minta beasiswa. Harusnya dia bersyukur bisa masuk sini. Tidak jauh darinya, Adit melihat reaksi publik lewat ponselnya. Dia tahu, ini baru permulaan. Rizal mungkin tidak sadar, tapi setiap langkahnya mulai dipantau. Dan Adit tidak akan tinggal diam jika ada korban selanjutnya. Sementara itu, Andi pulang ke kos-kosannya dengan hati berat. Ia duduk di kasur tipisnya, menatap layar ponsel yang menampilkan komentar netizen yang membela dirinya. Untuk pertama kalinya, ia bertanya dalam hati, apakah ia hanya bisa menjadi korban? Atau mungkin sudah saatnya ia berdiri sendiri? Rizal masih asyik dengan dunianya, tanpa menyadari bahwa dari balik bayang-bayang, dua orang mulai merancang sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di kampus yang sama, keesokan harinya, Adit mulai bergerak. Ia tidak langsung menemui Andi atau menyapa Rizal. Ia tahu, jika ingin mengawasi seseorang, cara terbaik adalah dengan menjadi bagian dari lingkungan mereka tanpa mencurigakan. Adit bergabung dengan kelompok diskusi kampus. Ia memilih kelompok yang sering dihadiri oleh teman-teman dekat Rizal. Dengan gaya bicara yang tenang tapi tajam, ia mulai menarik perhatian. Beberapa kali ia memberikan pendapat yang membuat lawan diskusi diam karena kemasukan ide. Tidak butuh waktu lama bagi Rizal untuk meliriknya dan bertanya, "Kamu siapa?" "Adit," jawabnya singkat. "Baru semester 1. Rizal tidak peduli, tapi teman-temannya mulai tertarik. Mereka merasa Adit punya sesuatu yang beda. Bukan hanya pintar, tapi juga tampak seperti orang yang sudah banyak pengalaman. Sementara itu, Adit terus mengumpulkan informasi. Ia perhatikan pola perilaku Rizal. Suka pamer mobil baru, sering bolos kuliah, punya bisnis online yang tidak jelas asal-usulnya, dan punya kontak luas di kalangan elit muda Jakarta. Semua data itu dicatat, rapi dalam laptopnya, dilindungi password ketat. Pada malam hari, Adit mengirimkan laporan ke atasannya di Bisnas. Isinya bukan hanya tentang ucapan Rizal di forum debat, tapi juga aktivitas sehari-hari sang anak pejabat. Target mulai menunjukkan potensi ancaman nasional, tulisnya dalam laporan itu. Tapi ada aturan yang membuat Adit kesal. Atasannya memperingatkan agar ia tidak gegabah. Jika ini melibatkan keluarga pejabat tinggi, kita harus hati-hati. Jangan sampai operasi bocor ke publik. Adit tidak suka. Dia tahu, jika terlalu banyak izin dan prosedur, target bisa saja menghilang atau bahkan menghancurkan bukti. Ia mulai berpikir sendiri. Apa yang harus ia lakukan selanjutnya? Di tempat lain, Andi masih diam. Tapi diamnya bukan berarti pasif.
Ia mulai menghubungi beberapa teman lama dari LSM tempatnya dulu aktif. Ia ceritakan semua yang dialami, termasuk ucapan Rizal dan reaksi publik. Aku nggak cuma mau dilindungi, katanya. Aku mau membuktikan kalau dia salah. Malam itu, Adit dan Andi belum saling kenal. Tapi takdir sedang merancang pertemuan mereka. Karena di dunia ini, kadang musuh bersama bisa menjadi sekutu paling kuat. Adit mulai merasa terkekang. Laporan-laporannya selalu dibatasi. Aksesnya ke data sensitif sangat terbatas. Dan setiap langkahnya diawasi oleh atasan langsung di bisnis. Ia tahu, ini karena target yang ia amati adalah putra seorang pejabat tinggi. Keluarga Rizal punya pengaruh besar, bahkan di dalam tubuh intelijen sendiri. Suatu malam, Adit menerima pesan dari atasannya. Hentikan investigasi terhadap Rizal Putra. Fokus pada target lain. Adit menatap layar ponselnya lama. Ini bukan hanya perintah biasa. Ini penutupan kasus. Ia tahu, jika ia menuruti perintah itu, semua yang sudah ia kumpulkan akan hilang begitu saja. Ia memilih melanggar. Tanpa izin resmi, Adit mulai menyelidiki lebih dalam. Ia mencari tahu siapa saja orang-orang yang sering bertemu Rizal di luar kampus. Salah satunya adalah seorang pengusaha muda bernama Faris, yang disinyalir punya hubungan dengan perusahaan asing. Adit berhasil menyusup ke acara pertemuan mereka di sebuah restoran mewah di Jakarta Selatan. Dengan berpura-pura menjadi staf pengantar makanan, ia mendengarkan percakapan mereka. Yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah ketika Rizal menyebut nama sebuah proyek infrastruktur nasional yang belum diumumkan secara resmi. Artinya, informasi itu berasal dari ayahnya. Dan Rizal membocorkannya untuk keuntungan bisnis pribadi. Adit merekam percakapan itu diam-diam. Tapi rekaman itu tidak cukup untuk menjatuhkan seseorang seperti Rizal. Ia butuh lebih dari itu. Sementara itu, Andi mulai mengambil langkahnya sendiri. Ia berhasil menemukan beberapa mahasiswa yang pernah dirugikan oleh ulah Rizal. Mereka takut, tapi Andi meyakinkan mereka bahwa mereka tidak sendiri. Kita bisa bongkar ini semua, katanya. Namun, Andi juga sadar, tanpa bukti kuat, semua kata-kata itu hanya akan jadi gertak sambal. Ia butuh sekutu. Dan akhirnya, pertemuan antara Andi dan Adit pun terjadi. Di sebuah warung kopi pinggir kampus, mereka duduk berhadapan. Adit memperkenalkan diri sebagai teman baru yang peduli pada isu kesenjangan sosial. Andi pura-pura percaya, tapi ia tahu ada sesuatu yang berbeda dari Adit. Malam itu, mereka sepakat untuk bekerja sama. Tidak dengan janji-janji manis, tapi dengan satu tujuan, membongkar segala sesuatu tentang Rizal Putra. Permainan baru saja dimulai. Adit dan Andi mulai bekerja cepat. Mereka sepakat untuk tidak saling percaya sepenuhnya, tapi mereka tahu satu sama lain punya tujuan yang sama, menjatuhkan. Rizal Putra. Adit memberikan informasi awal, rekaman pembicaraan Rizal dengan Faris di restoran. Andi mendengarkannya dengan teliti. Suaranya pelan tapi jelas. Dalam percakapan itu, Rizal menyebut angka-angka proyek infrastruktur yang belum diumumkan, termasuk lokasi dan nama perusahaan yang akan mengerjakannya. Ini bisa jadi bukti pengkhianatan, kata Adit. Tapi kita butuh lebih dari ini. Andi mengangguk. Ia membuka laptopnya dan menunjukkan data yang ia kumpulkan selama beberapa bulan terakhir. Ada daftar nama mahasiswa yang pernah diperas oleh Rizal. Ada juga laporan keuangan palsu dari organisasi kampus yang ia ketuai. Dia bukan hanya sombong, kata Andi. Dia licik. Dia pakai posisinya untuk ambil keuntungan pribadi. Mereka mulai membuat rencana. Pertama, mereka harus bisa masuk ke lingkaran dalam Rizal. Kedua, mereka butuh bukti konkret bahwa Rizal telah menyalahgunakan informasi ayahnya untuk bisnis ilegal. Rencana pertama mereka adalah menyusup ke sebuah acara, malam pergantian tahun yang diadakan oleh kelompok elit kampus, tempat Rizal pasti akan hadir. Dengan bantuan seorang teman LSM lama Andi, mereka berhasil membuat kartu undangan palsu. Adit menyamar sebagai asisten pribadi salah satu pengusaha muda yang sering datang ke acara tersebut. Andi menjadi bagian dari tim penyedia layanan catering. Acara berlangsung di sebuah klub malam mewah di bilangan Jakarta Selatan. Musik keras,
lampu redup, dan alkohol mengalir deras. Di tengah keramaian, Rizal duduk di meja utama, dikelilingi teman-temannya, tertawa sambil memamerkan jam tangan barunya. Saat itulah Adit melihat sesuatu yang mencurigakan. Rizal sedang berbicara dengan seorang pria asing. Wajah pria itu tidak familiar, tapi cara bicaranya tenang dan sangat yakin. Adit mencoba mendekat tanpa mencurigakan. Ia pura-pura memesan minuman di dekat meja mereka. Ia mendengarkan cukup jelas saat Rizal berkata, "Data sudah saya dapatkan, tapi saya butuh tambahan waktu karena Intel sedang curiga." Adit langsung memberi kode pada Andi. Mereka tahu, ini bukan sekadar bisnis biasa. Ini benar-benar sesuatu yang besar. Sebelum mereka bisa mengambil langkah lebih jauh, Rizal bangkit dari tempat duduknya dan berjalan ke arah lift menuju lantai atas. Adit dan Andi tahu, ini kesempatan mereka. Tanpa ragu, mereka mengikutinya dari kejauhan. Permainan mereka baru saja dimulai. Rizal Putra tidak pernah merasa terancam. Ia masih hidup dalam dunia yang ia ciptakan sendiri. Penuh kemewahan, akses tanpa batas, dan perlindungan dari bayang-bayang ayahnya. Tapi di balik semua itu, ada sisi gelap yang bahkan teman-temannya tidak tahu. Di lantai atas klub malam itu, Rizal masuk ke sebuah ruangan eksklusif. Adit dan Andi mengikutinya dari kejauhan. Mereka bersembunyi di balik tirai tebal, mendengarkan percakapan dari dalam ruangan. "Data proyek jalan tol Jakarta-Bandung sudah saya kirim," kata Rizal. "Perusahaan Anda bisa menawar lebih rendah dari pesaing karena sudah tahu siapa yang akan menang." "Bagus," jawab suara pria asing tadi. "Kami akan transfer uang sesuai janji. Tapi pastikan data selanjutnya sampai tepat waktu. Kami juga butuh informasi tentang rencana impor gandum tahun depan." Adit dan Andi saling pandang. Ini bukan hanya korupsi biasa. Ini adalah pengkhianatan negara untuk keuntungan pribadi. Saat mereka mencoba merekam pembicaraan itu, suara langkah kaki terdengar mendekat. Seseorang akan keluar dari ruangan. Dengan cepat, mereka mundur dan menyelinap keluar lewat pintu darurat. Malam itu, mereka pulang dengan satu kesimpulan. Rizal bukan hanya sombong dan licik. Dia adalah bagian dari jaringan korupsi yang melibatkan perusahaan asing. Keesokan harinya, Adit langsung menganalisis data yang berhasil dicatatnya. Ia melacak nama perusahaan asing yang disebut dalam percakapan semalam. Hasilnya mengejutkan. Perusahaan itu punya catatan buruk di beberapa negara Asia Tenggara, termasuk dugaan pencucian uang dan penyuapan pejabat. Ia mencoba menghubungi atasan di bisnis, tapi semua komunikasinya diblokir. Ia dikeluarkan dari sistem intelijen secara sepihak. Artinya, seseorang di dalam tubuh bisnis sedang menutupi kasus ini. Andi juga tidak tinggal diam. Ia menghubungi teman lamanya di LSM untuk membantu memverifikasi data-data yang mereka dapatkan. Dari situ, mereka menemukan fakta bahwa beberapa proyek infrastruktur yang dikendalikan oleh perusahaan asing itu ternyata merugikan negara hingga triliunan rupiah. Tapi saat mereka mulai membuat laporan lengkap, hal tak terduga terjadi. Salah satu mahasiswa yang sempat memberikan kesaksian kepada Andi ditemukan tewas di sungai dekat kampus. Polisi menyebutnya kecelakaan, tapi Andi tahu itu tidak mungkin. Mereka mulai menutup celah, kata Andi pelan. Adit menatap layar laptopnya. Foto-foto Rizal bersama pejabat tinggi dan pengusaha asing mulai tersebar di media sosial anonim yang ia kelola. Ia tahu, jika harus bertindak sendiri, maka inilah caranya. Permainan mereka bukan lagi soal dendam atau harga diri. Ini soal kebenaran. Dan mereka siap membayar harganya. Adit dan Andi tahu, mereka tidak punya banyak waktu. Setelah kematian mahasiswa yang memberikan kesaksian, tekanan mulai datang dari segala arah. Kampus mulai membatasi akses ke data-data internal. Beberapa teman yang sempat membantu mereka mulai menarik diri karena takut, dan akun media sosial anonim tempat Adit menyebarkan informasi mulai diblokir oleh pihak berwajib. Tapi mereka tidak mundur. Malam itu, di sebuah ruangan sempit di lantai atas warung kopi pinggiran, Adit menyalakan laptopnya. Ia sudah mengenkripsi semua data yang berhasil dikumpulkan selama ini. Ia tahu, jika komputer itu sampai disita, semua akan hilang. Kita butuh cara lain, kata Andi. Kalau kita terus bekerja sendiri, kita bisa lenyap seperti dia.
Adit diam sejenak, lalu berkata, "Ada satu orang, mantan rekan saya di bisnis. Dia dikeluarkan setelah mencoba membongkar kasus korupsi di tubuh lembaga itu sendiri." Andi langsung setuju. Esok paginya, mereka pergi ke sebuah apartemen sederhana di bilangan Jakarta Timur. Di sanalah mantan agen intelijen bernama Dinda tinggal. Perempuan berambut pendek itu membuka pintu dengan tatapan curiga. "Kalian siapa?" Tanyanya dingin. Adit menjawab singkat. "Aku dulunya tim 3B. Aku tahu kamu dikeluarkan karena bukti yang kamu bawa." Dinda terdiam, lalu mengangguk. Ia mempersilakan mereka masuk. Setelah mendengarkan penjelasan Adit dan Andi, Dinda menghela napas panjang. "Jadi kalian pikir Rizal Putra terlibat dalam jaringan besar ini?" "Iya," jawab Andi. "Dan kami yakin ayahnya juga tahu." Dinda menggeleng pelan. "Kasus seperti ini susah untuk dibongkar. Mereka punya perlindungan dari semua sisi. Tapi, ada satu cara." Ia menunjukkan sebuah dokumen lama yang tersimpan di dalam brankas kecil. Ini adalah salinan laporan rahasia tentang hubungan gelap antara pejabat tinggi dan perusahaan asing. "Saya tidak bisa melanjutkan penyelidikan karena dipecat. Tapi mungkin kalian bisa menggunakan ini sebagai awal." Adit dan Andi saling pandang. Ini adalah petunjuk pertama yang bisa menghubungkan Rizal langsung dengan ayahnya. Tapi saat mereka sedang menyalin data itu, listrik di apartemen mendadak padam. Lampu jalan di luar juga mati. Dinda langsung bangkit. "Mereka tahu kita di sini." Pintu apartemen diketuk. Tidak keras, tapi pasti. Adit dan Andi buru-buru menyembunyikan laptop dan dokumen penting. Dinda membuka jendela belakang. "Keluar dari sini, cepat." Tanpa ragu, mereka melompat turun ke tangga darurat. Saat mereka sampai ke jalanan, suara langkah kaki terdengar dari dalam gedung. Mereka tidak tahu siapa yang datang. Tapi mereka tahu satu hal. Musuh mereka mulai merasa terancam. Dan itu artinya, mereka berada di jalur yang benar. Malam itu, Adit, Andi, dan Dinda berhasil kabur. Mereka berpencar untuk sementara waktu, menghindari pengawasan. Tapi kejadian di apartemen membuat mereka sadar. Musuh mereka tidak hanya Rizal Putra. Ada tangan-tangan kuat yang siap menutup mulut siapapun yang mencoba membongkar kebenaran. Keesokan paginya, Adit menerima pesan dari mantan rekan di bisnis. Isinya singkat tapi jelas. "Kamu dicari, jangan pulang." Andi juga mendapat kabar buruk. Kosannya digeledah oleh orang tak dikenal. Laptopnya hilang, dokumen-dokumen penting tentang kasus Rizal Raib. Ia langsung pindah ke tempat aman yang disediakan oleh teman LSM-nya. Sementara itu, keluarga Rizal bergerak cepat. Ayah Rizal, Menteri Agus Putrawan, menggunakan pengaruhnya untuk membersihkan nama anaknya. Media-media besar mulai menayangkan narasi bahwa semua tuduhan terhadap Rizal adalah fitnah dari kelompok mahasiswa radikal. Bahkan beberapa akun media sosial yang memuat bukti-bukti Rizal telah diblokir atau dihapus. Tapi yang paling mengejutkan adalah saat Andi ditangkap. Ia dituduh menyebarkan informasi palsu dan mencemarkan nama baik pejabat negara. Polisi menunjukkan bukti berupa tangkapan layar percakapan Andi dengan beberapa temannya, yang diedit sedemikian rupa sehingga terlihat seperti ia merancang kebohongan besar. Adit tahu ini adalah serangan balik, dan ini efektif. Dengan Andi ditahan, tekanan pada tim kecil mereka semakin besar. Dinda memilih menghilang sementara waktu. Adit sendirian, tapi ia tidak menyerah. Dengan data yang sempat diselamatkan, Adit mulai menyusun strategi baru. Ia tidak bisa melawan secara terbuka. Musuh mereka terlalu kuat. Tapi ada satu cara. Bocorkan semuanya langsung ke publik, tanpa filter. Ia membuat salinan cadangan dari semua dokumen rahasia. Ia enkripsi, lalu kirim ke beberapa jurnalis investigasi yang ia percaya. Ia juga membuat akun media sosial anonim, baru, lengkap dengan bukti-bukti berupa foto, rekaman suara, dan dokumen yang bisa diverifikasi. Pagi itu, berita pertama mulai tersebar. Sebuah portal berita independen menurunkan artikel berjudul, "Anak pejabat terlibat jaringan korupsi internasional."
dilengkapi dengan foto-foto Rizal bersama pengusaha asing dan kutipan percakapan yang menunjukkan aliran uang ilegal. Reaksi publik langsung meledak. Netizen ramai membahas. Beberapa membela Rizal mengatakan itu hanya fitnah, tapi banyak juga yang mulai bertanya, benarkah ini hanya kebetulan? Di dalam tahanan, Andi mendengar berita itu dari seorang teman tahanan yang menonton televisi. Ia tersenyum tipis. Permainan belum selesai, gumamnya. Sementara itu, Adit tahu ia harus pergi. Tempat tinggalnya sudah tidak aman lagi. Tapi sebelum ia menghilang, ia meninggalkan satu pesan terakhir di laptopnya. Jika saya menghilang, carilah saya di titik awal. Dan ia mematikan komputer itu untuk terakhir kalinya. Kabar tentang keterlibatan Rizal Putra dalam jaringan korupsi internasional terus menyebar. Tapi pihak keluarga dan kuasa hukumnya langsung bereaksi cepat. Mereka mengklaim semua bukti adalah rekayasa, hasil dari dendam pribadi sekelompok mahasiswa yang tidak puas. Tapi kali ini, tekanan publik tidak bisa diabaikan begitu saja. Di tengah badai itu, Presiden akhirnya angkat bicara. Dalam konferensi pers mendadak, ia menyatakan bahwa pemerintah akan membentuk tim investigasi independen untuk menyelidiki kasus ini. Jika benar ada pejabat atau keluarganya yang terlibat korupsi, saya tidak akan memberikan toleransi sedikit pun, ujarnya tegas. Pernyataan itu membuat guncangan besar. Tim investigasi langsung dibentuk, dipimpin oleh mantan hakim senior yang dikenal bersih dan keras kepala, Ibu Siti Rahayu Adit, yang sudah berpindah-pindah tempat untuk menghindari pengawasan, mendengarkan pernyataan Presiden melalui radio kecil di sebuah warung kopi di pinggiran Bandung. Ia lega, tapi tetap waspada. Ini baru permulaan, gumamnya. Sementara itu, Andi masih ditahan di Polda Metro Jaya. Meski begitu, ia tidak diam. Ia menggunakan waktu untuk menulis laporan lengkap tentang semua yang mereka kumpulkan selama ini. Ia titipkan dokumen itu kepada seorang teman aktivis yang dikunjunginya sebagai kunjungan keluarga. Beri ini ke Adit, bisiknya. Dia yang harus menuntaskan ini. Beberapa hari kemudian, tim investigasi mulai bekerja. Investigator muda bernama Faris Malik ditugaskan untuk mengumpulkan bukti dari semua pihak. Ia mendatangi kampus, mencari saksi-saksi, dan meminta akses ke data-data internal yang selama ini tertutup. Namun, saat ia mendekati inti masalah, tekanan mulai datang. Atasannya di Kementerian Hukum memperingatkannya agar tidak terlalu dalam menyelidiki kasus ini. Bahkan, rekening banknya sempat diblokir tanpa alasan jelas. Faris tidak mundur. Ia mulai curiga. Ada pihak di dalam pemerintah yang ingin menutup kasus ini. Ia mencoba menghubungi Adit secara rahasia. Mereka bertemu di sebuah stasiun kereta bawah tanah di Jakarta. Kami butuh bukti tambahan, kata Faris. Bukti yang tidak bisa dimanipulasi. Adit mengangguk. Ia tahu hanya ada satu tempat yang bisa memberikan itu. Server internal kantor Menteri Agus Putrawan, ayah Rizal, dan ia tahu bagaimana caranya masuk. Dengan bantuan Dinda yang akhirnya kembali muncul, mereka berhasil meretas salah satu sistem keamanan kantor tersebut. Di dalamnya, mereka menemukan dokumen-dokumen sensitif yang menautkan nama Rizal dengan proyek-proyek negara dan transaksi ke rekening offshore di luar negeri. Salinan dokumen itu langsung dikirim ke tim investigasi. Saat itulah, semuanya mulai berubah. Rizal mulai gelagapan. Ia tidak lagi bisa mengandalkan uang atau pengaruh ayahnya untuk menutupi semuanya. Dan ayahnya, Menteri Agus Putrawan, mulai terlihat gugup dalam setiap kesempatan wawancara. Permainan mereka tidak lagi dibayang-bayang. Kini, mereka berada di garis depan pertarungan yang bisa mengguncang kekuasaan. Hari itu, pengadilan memutuskan. Rizal Putra dinyatakan bersalah atas tuduhan penyalahgunaan informasi negara, pencucian uang, dan keterlibatan dalam jaringan korupsi internasional. Vonisnya, 12 tahun penjara. Sidang berlangsung tertutup karena melibatkan data sensitif negara, tapi hasilnya langsung menyebar ke publik. Banyak orang terkejut. Tidak ada yang menyangka seorang anak pejabat tinggi bisa dihukum begitu berat. Tapi bukti yang dikumpulkan oleh tim investigasi independen tidak bisa dibantah. Ayah Rizal, Menteri Agus Putrawan, akhirnya mundur dari jabatannya setelah tekanan besar dari masyarakat dan parlemen. Ia tidak dituntut secara hukum, tapi karier politiknya hancur.
Nama keluarga Putra yang dulu disegani kini menjadi simbol kegagalan moral dan ambisi buta akan kekuasaan. Di luar gedung pengadilan, massa aksi berkumpul. Ada yang merayakan, ada juga yang protes, mengklaim bahwa ini adalah rekayasa politik. Tapi bagi Andi, Dinda, dan Adit, ini adalah titik balik Andi akhirnya dibebaskan setelah semua tuduhan terhadapnya dicabut. Ia keluar dari tahanan dengan tubuh lebih kurus, tapi matanya tetap tajam. Di luar, ia disambut oleh teman-temannya dari LSM dan beberapa mahasiswa yang pernah dirugikan oleh Rizal. Tapi Andi tidak terlihat bahagia. Ini belum selesai, katanya saat seseorang bertanya, apakah ia akan merayakan kemenangan? Kami hanya menjatuhkan satu bagian dari sistem yang rusak. Dinda, yang sempat menghilang selama beberapa minggu, kembali ke dunia jurnalistik. Ia membuka media independen baru, fokus pada pemberitaan investigasi tentang korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia. Ia tidak lagi ingin menjadi intel atau agen bayangan. Kini, ia ingin menyebarkan kebenaran tanpa filter. Adit tidak pulang ke markas bisnis. Setelah semua yang terjadi, ia tahu lembaga itu sudah terlalu dalam terlibat dalam penutupan kasus seperti ini. Ia menerima tawaran dari direktur baru bisnis untuk bergabung dalam tim reformasi internal. Tapi ia masih ragu. Suatu malam, ia mendapat paket kiriman tanpa nama. Di dalamnya ada surat pendek dan sebuah flash disk. Surat itu hanya berisi satu kalimat, "Perang belum selesai, mereka masih ada di mana-mana." Adit memasukkan flash disk ke laptopnya. Di dalamnya ada daftar nama-nama pejabat, pengusaha, dan tokoh penting yang diduga terlibat dalam jaringan yang sama dengan Rizal. Ia tersenyum tipis. Ya, permainan memang belum berakhir. Mereka hanya baru saja menang satu pertempuran. Malam itu, hujan turun deras di Jakarta. Kota terlihat redup, lampu-lampu jalan menyala samar karena genangan air. Di sebuah ruangan kecil di lantai atas sebuah ruko tua di bilangan Senayan, Adit duduk sendirian. Laptop menyala di depannya. Layar menampilkan daftar nama yang ia terima dari paket misterius beberapa hari lalu. Ia sudah memverifikasi sebagian data itu. Hasilnya membuat darahnya dingin. Jaringan korupsi yang melibatkan Rizal Putra ternyata hanya bagian kecil dari sesuatu yang lebih besar. Ada keterlibatan pejabat tinggi, pengusaha kuat, bahkan beberapa tokoh agama yang selama ini dianggap suci. Mereka bukan hanya mencuri uang negara, mereka mengendalikan informasi, mengatur pergerakan politik, dan bahkan memanipulasi opini publik lewat media. Adit tahu, jika semua ini dibongkar, Indonesia akan goncang. Tapi ia juga tahu, jika ia diam, semuanya akan terus berjalan seperti biasa. Ponselnya bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kamu punya pilihan. Teruskan atau berhenti. Tapi ingat, sekali kamu mulai, tidak ada jalan pulang. Adit tidak langsung membalas. Ia menutup laptop, bangkit dari kursi, lalu berjalan ke jendela. Ia melihat ke bawah, ke jalanan yang basah. Kota ini masih hidup, tapi di balik semua keramaian itu, banyak hal gelap sedang terjadi. Beberapa jam kemudian, Andi datang. Ia membawa map tebal berisi dokumen hasil investigasi pribadinya selama di tahanan. Aku berhasil dapatkan ini dari teman di LSM, katanya. Ini tentang salah satu perusahaan milik kelompok yang disebut dalam datamu. Aku pikir mereka terlibat pencucian uang lewat proyek infrastruktur. Dinda menyusul tak lama setelah itu. Ia membawa rencana awal untuk peluncuran situs investigasi baru, tempat mereka bisa menyebarkan fakta tanpa bisa diblokir oleh pihak manapun. Kita harus pastikan semua orang tahu, kata Dinda. Tidak hanya soal Rizal, tapi tentang siapa saja yang terlibat. Adit mengangguk. Ia tahu, langkah ini tidak mudah. Mereka tidak lagi hanya melawan satu orang atau satu keluarga. Mereka melawan sistem yang sudah tertanam dalam tubuh negara. Tapi ia juga tahu, mereka tidak sendiri. Beberapa hari kemudian, artikel pertama dari situs investigasi itu terbit. Judulnya, Di Balik Bayang-Bayang Kuasa, Jejak Korupsi yang Tersembunyi. Artikel itu menautkan bukti-bukti baru, percakapan rahasia, dan aliran uang ilegal yang melibatkan beberapa nama penting di negeri ini. Reaksi publik meledak. Beberapa
Media besar mulai ikut menyoroti. Aktivis, mahasiswa, dan jurnalis independen mulai bergabung dalam gerakan transparansi nasional. Tapi tekanan juga datang. Situs mereka diblokir, akun media sosial mereka diretas. Bahkan, salah satu anggota tim investigasi muda mereka ditemukan hilang tanpa jejak. Adit tahu, musuh mereka tidak akan menyerah begitu saja. Suatu malam, saat ia pulang dari warung kopi, tempat ia biasa bekerja, seseorang menunggunya di depan pintu ruko. Pria itu berpakaian rapi, wajahnya tenang, tapi matanya tajam. "Saya punya pesan untukmu," katanya pelan. "Berhentilah, atau kamu akan lenyap seperti yang lain." Adit tidak menjawab. Ia hanya menatap pria itu, lalu berkata dengan suara dingin, "Saya tidak akan berhenti. Karena saya tahu, selama masih ada yang berani bicara, kebenaran tidak akan pernah mati." Pria itu tersenyum tipis, lalu pergi. Adit masuk ke dalam, menyalakan laptopnya lagi, dan mulai menulis bab berikutnya dari cerita ini. Karena ia tahu, permainan belum selesai, dan ia siap untuk bertarung sampai akhir. Hujan masih turun ketika Adit menyelesaikan tulisannya. Layar laptop menyala redup, memantulkan bayangan wajahnya yang lelah tapi tetap fokus. Ia tahu, artikel berikutnya akan mengguncang siapapun yang membacanya. Judulnya, "Siapa sebenarnya yang mengendalikan negara ini?" Isinya bukan hanya tentang korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan, tapi juga tentang bagaimana informasi dikontrol, bagaimana media dimanipulasi, dan bagaimana sekelompok orang di balik layar bisa menentukan arah bangsa tanpa pernah terlihat di depan umum. Saat ia menekan tombol publish, sebuah notifikasi masuk di ponselnya. Pesan singkat dari nomor tak dikenal. "Kamu baru saja membuat musuh yang tidak pernah kalah." Adit tersenyum kecil. Ia sudah siap. Beberapa jam setelah artikel itu terbit, reaksi publik mulai bermunculan. Banyak netizen yang mulai membagikan ulang, mencari tahu lebih dalam tentang nama-nama yang disebut dalam dokumen investigasi. Aktivis-aktivis muda mulai menggunakan data itu sebagai senjata untuk mengkritik pemerintah. Bahkan beberapa anggota DPR oposisi mulai meminta rapat darurat. Tapi tekanan juga langsung datang. Situs investigasi mereka diblokir oleh Kementerian Komunikasi. Akun media sosial mereka dibekukan dengan alasan melanggar aturan konten berbahaya. Beberapa server cadangan mereka diretas, dan semua data hilang begitu saja. Dinda marah. Ia langsung menghubungi teman-temannya di dunia jurnalistik internasional. Mereka berhasil menyimpan salinan artikel tersebut dan menyebarluaskannya keluar negeri. Dalam waktu singkat, artikel itu menjadi viral secara global. Andi, yang sedang berkumpul dengan teman-temannya di LSM, membaca komentar dari jurnalis asing di Twitter. Indonesia tengah menghadapi krisis transparansi. Siapapun yang berusaha membongkar kebenaran sedang dikejar. Andi menutup ponselnya. Ia tahu, ini bukan lagi pertarungan biasa. Malam itu, Andi menerima kunjungan seseorang di tempat persembunyiannya. Pria itu tidak dikenal, tapi membawa surat dari LSM lama tempat Andi pernah aktif. "Ini untukmu," kata pria itu sambil menyerahkan map coklat. Di dalamnya ada satu foto hitam putih. Seorang anak muda sedang duduk di ruang sidang. Di pojok kanan bawah foto tertulis nama, Faris Malik, investigator muda yang sempat membantu mereka saat tim investigasi independen dibentuk. Foto itu diambil beberapa bulan lalu. Tapi di belakang foto ada catatan kecil, "Aku masih hidup, tapi aku butuh bantuan. Aku tahu siapa dalang sebenarnya." Andi langsung menghubungi Adit dan esok paginya, mereka bertemu di sebuah stasiun pengisian bahan bakar di pinggiran Bekasi. Tempat ramai, banyak orang lalu lalang, cocok untuk percakapan rahasia. Faris muncul dengan topi dan jaket besar. Wajahnya tampak lebih kurus dari terakhir kali mereka bertemu. "Aku selamat karena pura-pura menyerah," katanya pelan. "Aku bilang pada mereka bahwa aku akan tutup mulut jika mereka biarkan aku pergi. Mereka percaya. Tapi kamu tidak diam," ucap Dinda Faris menggeleng. "Aku punya sesuatu yang bisa menghancurkan mereka semua. Bukti bahwa kelompok ini bukan hanya korupsi. Mereka merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang bisa mengubah arah negara selamanya.
Adit mendengarkan tanpa suara. Faris melanjutkan, "Aku punya rekaman percakapan antara salah satu anggota kelompok ini dengan pejabat asing. Isinya tentang rencana intervensi ekonomi, manipulasi hasil pemilu, bahkan pembungkaman tokoh oposisi." Ia menyerahkan sebuah flash disk ke tangan Adit. "Inilah bab terakhir dari cerita ini," kata Faris. "Atau mungkin awal dari semuanya." Adit menerimanya tanpa ragu. Ia tahu langkah selanjutnya akan sangat berbahaya, tapi ia juga tahu inilah saatnya mereka benar-benar mengubah segalanya. Malam itu, Adit tidak bisa tidur. Flash disk dari Faris Malik masih berada di sakunya. Ia tahu isinya bisa mengguncang negara. Tapi ia juga tahu, jika sampai salah langkah, mereka semua bisa hilang seperti yang lain. Ia memutuskan untuk tidak langsung membuka flash disk. Ia butuh tempat aman, dan orang-orang yang bisa dipercaya. Pagi-pagi, sekali ia pergi ke sebuah toko komputer tua di bilangan Glodok. Pemiliknya, Pak Suryo, adalah mantan ahli keamanan digital yang dulu bekerja untuk lembaga intelijen sebelum pensiun karena tekanan politik. Ia sudah lama tidak aktif, tapi masih punya jaringan yang bisa membantu. "Saya butuh bantuan," kata Adit pelan. "Ini bukan hanya soal data. Ini soal nyawa." Pak Suryo melihat wajah Adit. Lama. Lalu mengangguk. Masuk. Dan tutup pintu. Dalam beberapa jam, Pak Suryo berhasil menyalin dan menganalisis isi flash disk. Hasilnya membuat mereka terdiam. Isi flash disk itu adalah rekaman percakapan antara Menteri Keamanan Dalam Negeri, Ketua DPR, dan seorang pejabat tinggi dari negara asing. Dalam percakapan itu, mereka membicarakan rencana besar, mengatur hasil pemilihan umum berikutnya dengan cara memanipulasi sistem digital, menekan media independen agar tidak memberitakan kasus korupsi besar, membungkam tokoh oposisi dengan dalih ancaman terorisme, melibatkan perusahaan teknologi asing untuk mengontrol algoritma media sosial dan opini publik. "Ini bukan lagi soal uang," kata Pak Suryo serius. "Ini soal kekuasaan total." Adit mengepal tangannya. "Siapa saja yang harus tahu ini?" "Hanya yang benar-benar bisa melindungi diri," jawab Pak Suryo. "Kalau kamu menyebar ini tanpa persiapan, kamu akan lenyap dalam seminggu." Adit tahu itu benar. Ia pulang dengan hati berat. Ia harus merencanakan langkah selanjutnya dengan sangat hati-hati. Beberapa hari kemudian, Andi mendapat kabar buruk. Teman lamanya dari LSM, Rina, ditahan oleh pihak kepolisian atas tuduhan menyebarkan informasi palsu. Padahal, Rina hanya menyebarkan artikel investigasi mereka ke lingkaran akademisi dan mahasiswa. Andi marah. Ia ingin langsung turun ke jalan, menggalang aksi, tapi Dinda menahannya. "Jika kita gegabah, kita malah akan jadi target berikutnya," katanya. Andi tidak suka, tapi ia tahu Dinda benar. Namun, saat mereka sedang rapat kecil di warung kopi pinggiran, seseorang datang. Seorang pria parubaya, berpakaian rapi, topi hitam, kacamata gelap. Ia duduk di meja mereka tanpa izin. "Saya utusan dari mereka," katanya pelan, "dan saya punya pesan untuk kalian." Adit menatapnya tajam. "Apa?" Pria itu menyerahkan amplop coklat. "Berhenti, atau kami akan hancurkan hidup kalian, satu persatu." Lalu ia pergi begitu saja. Di dalam amplop itu ada foto-foto, rumah keluarga Adit, alamat kos Dinda, dan foto Andi bersama ibunya di desa. Ancaman. Malam itu, mereka berkumpul di ruang bawah tanah sebuah gereja tua, yang biasa digunakan untuk pertemuan aktivis. Tempat itu sulit dijangkau dan terlindung dari pengawasan. Adit menempatkan laptop di tengah meja. Ia menyalakannya, lalu membuka file yang disimpan dari flash disk. "Kita tidak bisa diam," katanya. "Kita punya bukti, kita punya fakta, kita punya kebenaran." Dinda mengangguk. "Tapi kita butuh strategi." Andi menatap layar. "Kita mulai dari mana?" Adit tersenyum tipis. "Kita mulai dari media internasional. Kita pastikan dunia tahu apa yang terjadi di sini. Jika mereka mencoba membungkam kita,
maka seluruh dunia akan melihat siapa mereka sebenarnya. Hari itu, langit Jakarta mendung. Angin bertiup kencang dari arah Selat Sunda, membawa awan gelap yang seolah menggantung di atas kepala setiap orang. Di sebuah ruangan kecil di lantai dasar sebuah gereja tua, Adit menatap layar laptopnya tanpa berkedip. File dari flash disk Faris Malik sudah terbuka. Rekaman suara, dokumen rahasia, data aliran uang, semuanya tersusun rapi. Ini adalah senjata paling mematikan yang pernah mereka miliki. Tapi mereka tahu, sekali tembakan, tidak akan ada jalan pulang. Kita mulai, kata Adit pelan. Dinda langsung bekerja. Ia menghubungi beberapa jurnalis internasional yang bisa dipercaya, BBC, Al Jazeera, The Guardian, dan beberapa media investigasi independen di Asia Tenggara. Mereka memberikan akses ke dokumen-dokumen tersebut dengan syarat satu hal. Publikasi harus dilakukan secara bersamaan, agar tidak bisa ditutup oleh siapapun. Andi duduk di samping Dinda, melihat semua proses itu berlangsung. Hatinya tidak tenang, tapi ia tahu ini adalah saat yang ditunggu-tunggu. Aku tidak percaya kita sampai di sini, katanya. Adit menepuk bahunya. Kita baru saja menyulam takdir. Pagi harinya, dunia terguncang. Berita besar muncul hampir di seluruh portal media internasional dalam waktu bersamaan. Indonesia, kekuasaan tersembunyi di balik bayang-bayang. BBC, rekaman rahasia pejabat Indonesia bongkar rencana manipulasi pemilu. The Guardian, korupsi sistemik, uang negara mengalir ke rekening offshore. Al Jazeera, isi laporan lengkap. Tidak hanya nama-nama besar disebut, tapi juga bukti konkret. Rekaman suara, transaksi bank, foto pertemuan rahasia, bahkan daftar rencana pengendalian media. Netizen Indonesia terbelah. Sebagian besar marah dan merasa ditipu. Sebagian lagi tetap membela, mengklaim bahwa ini adalah upaya asing untuk menjatuhkan pemerintah. Tapi, tekanan internasional tidak bisa diabaikan begitu saja. Beberapa jam setelah berita itu terbit, Presiden akhirnya angkat bicara. Dalam konferensi pers darurat, ia menyatakan akan membentuk tim penyelidikan khusus yang dipimpin oleh Komisi Anti Korupsi Internasional. Jika benar ada pejabat saya yang terlibat, maka mereka akan bertanggung jawab sesuai hukum, katanya. Tegas, langkah itu membuat banyak pihak lega, tapi Adit tahu ini belum cukup. Sore itu, Andi menerima pesan dari LSM lamanya. Isinya singkat, Rina dibebaskan, tanpa alasan jelas. Andi membaca ulang pesan itu beberapa kali. Lalu ia tertawa, pelan, mereka ketakutan, gumamnya. Kami berhasil. Dinda datang sambil membawa secangkir kopi hangat. Aku baru saja dapat kabar. Beberapa media lokal mulai memberitakan ulang isi artikel itu. Bahkan stasiun TV swasta besar mau menayangkan wawancara dengan pakar politik soal manipulasi pemilu. Adit tersenyum tipis. Ini adalah kemenangan kecil, tapi ini awal dari perubahan nyata. Namun malam itu, Adit menerima kunjungan tak diundang. Di depan pintu ruko tempat ia tinggal, seorang pria berjas hitam menunggunya. Wajahnya tidak terlihat karena topi dan kacamata gelap. Ia hanya berkata satu kalimat. Terima kasih. Kamu telah membuka jalan. Lalu ia pergi. Adit tidak mengenal pria itu. Tapi ia tahu ia bukan musuh. Ia masuk ke dalam, menutup pintu, lalu duduk di depan laptopnya. Ia membuka file terakhir dari flash disk itu. Di pojok layar ada catatan kecil dari Faris Malik. Perubahan tidak pernah datang dari kuasa, tapi dari mereka yang berani bicara. Adit menutup laptop. Ia bangkit, keluar ke balkon, dan melihat ke langit Jakarta yang mulai cerah. Hujan telah reda. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa optimis.